ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pripun kabar Bu? Saya nggih. Niki puasane pun pikantuk pinten Bu? 11 ya, alhamdulillah. Niki pun masuk semifinal, ibarat pertandingan bapak-bapak pun senang Copa Amerika itu pun bapak Copa Amerika nembe mlebet seperempat final, ini sudah masuk semifinal di Ramadan. Tapi biasa, tapi ini jamaah itu sekathah nih alhamdulillah. Mungkin kemarin nggak brudak ya. Biasa di mana-mana penyakit gawat bayu umat Islam di Indonesia itu nek ngeten iki pun maju sope. Jadi ibarat pertandingan itu pun masuk semifinal sistem gugur. Jadi sing kelas ceng-cengpo, cepede, kroco-kroco pun berguguran pun boten ketok. Pun boten apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah dan menjadi jawaranya nanti di akhir 10 hari yang terakhir. Nah, punten kula mewakili Unit Tauhid ya, karena sering kerjasama. Kula asma Joko Suwono, kula tinggal di Semanggi Gede, kula dinas teng KUA Kecamatan Kraton. Iki perkenalan, kula boten ngertos napa sing materi pun disampaikne sing dereng napa. Kula sering nek nyaosi pengajian apa tawasul bilham, tawasul bersarang-sarang niku sering sing kira-kira nyentrik urung dereng nate disampaikan, bahkan banyak ustaz melupakannya, padahal itu hal yang penting. Sebagai taskis nyuwun pirsa masalah nopo ibu bapak yang pertama kali dihisab dimintai pertanggungjawaban di alam kubur. Apa Bu? Sholat ya bapak. Sholat itu di hari kiamat. Awalu ma yuhasabu bil amtu fil bilatu yaumul qiyamah as-sholat fa idza sholahat sholaha sa'iru amali fa idza fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama kali dihisab seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik dianggap baik, semua sholat amal ibadahnya. Sebaiknya kalau sholatnya jelek, semua amal ibadahnya dianggap jelek. Di alam kubur, man rabbuka, man ibuka. Saya kecil diajari itu, tapi sampai saya belajar di S1, S2 belum saya temukan dalilnya. Nek wonten mungkin kula nyuwun pirsa kan sari. Berarti dereng ya. Nuwun sewu masalah seni. Air kencing itu loh. Ini kan terlewatkan itu. Saya sering menyampaikan keriwian jadi grojogan. Kecil jadi masalah besar. Ada hadisnya kalau riwayat sama Tabrani atau Ittaqul baula fa innahu awwalu yuhasabu bil amtul fil qabr. Berhati-hatilah tentang masalah kencing, karena kencing itu yang pertama kali dihisab seorang hamba di alam kubur. Artosipun pripun jenengan kalau bucal air seni jangan sampai kena pakaian atau badan kita yang kita gunakan untuk sholat. Kalau kena rusak sholat itu sudah gak masuk syarat rukunnya. Syaratnya sholat adalah suci baik badan maupun pakaian dari najis maupun hadas. Nah ini penting, hati-hati. Termasuk ya kalau yang jelek jangan ditiru. Saya sering itu kalau pagi-pagi mau ngisi subuh itu di perapatan Gondoman, ya Allah banyak pesingnya gitu untuk tempat jalan. Bahkan anak jalan itu kalau kencing itu gambar ulo teng aspal itu loh, doro astagfirullah, nggak pernah sakit dia. Nggak dasar nggak mungkin anak jalanan. Saya tuh pernah diuji oleh Allah kena infeksi saluran kencing, sebabnya virus yang kecil.
sakitnya minta ampun, ya Allah saya bertobat, saya dalam rangka bersyukur kalau saya kencing itu dodok. Betapa anehnya kencing lancar. Ada yang belum pernah kena saluran kencing, wah sakitnya minta ampun. Maka disyukuri dalam rangka bersyukur. Jenengan tuh kencing bisa lancar kok, berapa juta harganya. Gagal ginjal, cangkok jinggal ginjal belum tentu sukses, harus itu disyukuri. Nah, dalam begitu juga terutama perempuan. Wonten boten perempuan kencing berdiri. Nek teng mriki boten nonton, tapi kula nate teng awal-awal kula mlebet Jogja, kula saking Jawa Timur dari Jember. Mlebet Jogja itu tahun awal-awal tahun 2089, awal-awal kula liwat teng Pleret niku nggih. Nuwun sewu wong sepuh kek Gunung Kayu mungkin agamane nggih pripun. Nggih ini Sumilah, orang Bismillah Sumilah. Kau yang penting ingkar ini. Astagfirullah, itu yang sepuh mulai dari berkerja. Seperti itu. Apa? Yang mesti mengujarin, mesti orang anggota celana dalam. Kau ngerti mas? Yang celana dalam itu jebret-jebret. Yang kedua di Sewan Tanan itu orang jual berapa itu, saya lihat dari jauhan, oh kayak lagi menikmati ngapain gitu, jangan ditiru itu yang jelek. Hati-hati, penting. Jangan Ustaz menyampaikan, bahkan saya kalau ngiji santai, buka bersama atau pengajian nuzul Quran, saya diam. Ada pertanyaan bertanya, siapa yang bisa jawab kasih pulsa. Itu saya senang gitu. Karena jarang perhatikan dan ini penting sekali di alam kubur yang pertama kali. Nah, insya Allah hadirnya sokek. Gitu. Jadi itu anak muda termasuk Islam itu mengajarkan jangan kencing di tempat orang berteduh, air yang tidak mengalir untuk minum binatang, jangan di lubang-lubang jangkrik, itu mati kalau kencing, panas loh. Enggak bicara pas kencing itu dipegang itu panas itu. Terus jangan sembarangan. Suatu saat saya ada tempat pojokan itu seperti dia untuk langganan kencing. Ya anak jalanan itu biasanya orang-orang yang memperhatikan. Susah minta ampun. Pernah saya tulisi dilarang kencing kecuali anjing. Sing dirusak tulisannya. Dilarang kencing orang kecuali orang gila. Susah. Gimana tipnya supaya enggak untuk tempat kencing ada teman kasih CCTV. Wah tempat umum enggak CCTV sopor. Saya punya tip yang sangat murah dan menarik, tapi niatnya ya itu kasih kembang sama kemenyan. Udah nggak berani kencing sih, mungkin takut kencing alat kencingnya puter. Siapa yang punya alat kencing? Biasanya kencing sembarangan itu kan laki-laki kan. Walaupun ada saya pernah baca tabloid artis kalau syuting subuh itu kadang-kadang di dalam mobil diadai kersang. Ya sudah, tapi jangan itu kencing sembarangan. Lebih-lebih kalau bulan Suro, bulan Muharram itu hari rayanya jin, perayaan Gondruwo dan teman-temannya. Nanti kencing sembarang di teman, pas di situ ada jinnya dicakap putar tangan gitu. Hati-hati itu. Makanya saya ada tip tempat itu tak kasih kembang sama kemenyan doramani kencing di situ. Ya tak tadi. Dan kebetulan saya tidak tahu ada kencing di situ katanya ada medok-medon atau pocongan. Takut sekarang sudah agak berani kencing di situ. Alhamdulillah itu tipnya. Tidak boleh kencing sembarangan. Hati-hati masalah yang pertama kali dihisab seorang hamba di dalam alam kubur. Kalau ada yang lain-lain itu saya banyak punya pertanyaan. Di sini aja belum, saya kalau belum menangis ini baik, mungkin nggak bocor. Allah yang apa? Allah yang tidak tahu. Bisa jawab tak kasih pulsa 10.000. Apapun nomornya, istri saya jualan pulsa, saya bisa transaksi taruh paralel. Ya, mungkin tidak ada yang tahu kalau belum pernah saya sampaikan. Ada yang tahu Allah itu Maha Zat, tapi ada satu hal yang tidak tahu, karena ada ayatnya. Mungkin saya pernah isi di Maduknya semua itu Pak Nuzul orang di HP mas mantangan oleh.
permintaan. Banyak juga ya. Apa Allah yang tidak bisa? Allah tidak kuasa, Allah tidak mampu melaksanakannya. Banyak itu. Karena Allah Maha Segala, tapi ada satu hal, karena ada ayatnya juga. Nah, kayak gitu. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain bisa disampaikan. Saya sering santai itu. Ini waktunya sudah 10 menit lebih, makanya saya kalau ngomong tadi dibaca Arabnya diterjemahkan kayak waktu dan tidak sesuai dengan hukum liturga. Mesti kalau dibaca Arabnya cukup Arab itu diterjemahkan Jawa atau Indonesia dan orang kayak waktu. Saya isi biasanya cepat. Nanti terawihnya 443 ya. Setelah terawih ada doa enggak? Kalau ada dibaca bareng-bareng aja, enggak harus saya pimpin gitu. Paling mungkin mimpin saya subhanarabbil ma'ala, subhanallahil qudus, subhanallahil qudus, subhanallahil malaikatu waruh, itu aja. Maksud niat ini dibaca sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai pengganti subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.